Halo teman-teman kolektor saham, bertemu kembali dengan saya di sini. Hari ini cukup oke ya, dimana akhirnya CDA hit dan berhasil ditutup. Tidak sekedar menyentuh ya, kali ini CDIA emang berhasil break dan closing di 2000, cukup bagus. Dan juga transaksi hari ini cukup menarik, di mana value transaksi mencapai 2,3 triliun. Ini yang terbesar sepanjang sejarah CDIA, bila saya tidak salah ya, dan seingat saya ini yang paling besar, dengan transaksi lot yang ditransaksikan sebanyak 12 juta lot, di mana bisa kita lihat di sini sekitar 6,7 juta lot, 6,77 juta lot dibeli, dan penjualannya 5,3 juta lot. Kita bisa lihat sekilas di sini memang AK ya, lagi-lagi broker favorit saya, AKBK ya, tapi kali ini AK-nya tunggal. Dia menjadi top buyer, tapi di akhir MG juga borong sekitar di atas jam 3 lah ya, sekitar setengah 4 itu MG juga borong, tapi tetap tidak sebesar AK. Lalu kita cek di domestik hari ini XC itu berada di kiri, namun HP ya mungkin ini HP apalah ya, terserah lah pokoknya. Kalaupun ini ada bandar yang take profit ya nggak masalah juga, karena hari ini lebih besar pembelian dibanding penjualan secara keseluruhan. Untuk domestik kesimpulannya adalah net sell, lebih besar penjualan dibanding pembelian, di mana MG menjadi top buyer dan XL menjadi top seller. Kita coba lihat foreignnya, investor asing. Nah, di sini kuncinya, karena Pak PP ini kiblatnya ke asing ya. Hampir seluruh planning maupun dinamika yang ada pada saham-saham Pak PP itu pada muaranya akhirnya akan dikuasai asing. Namun tentu dengan kesepakatan ataupun ya tidak tertulis, itu di harga yang tinggi. Dan Pak PP sudah, ya kita semua tahu lah ya, kalau udah ngikutin Pak PP sejak zaman cuan lah, terakhir di 2022 atau 21 gitu ya, 2023 apa, kalau ya itulah ya, pokoknya terakhir booming itu yang cuan. Oh, ternyata juga ada BK tapi tidak kedeteksi ya. HP asing juga jual, tapi ini HP kecil ya, HP retail mungkin hanya 129 juta. Dan ZP menjadi top seller sebesar 48 miliar. AKBK total ya sangat nonjol ya. AK di mana transaksi lain hanya 2 digit, dan AK borong sebesar 135 miliar dengan AVG 1887 hari ini, dan BK AVG-nya lebih tinggi sekitar 1947 dengan 23 miliar. Secara keseluruhan ya tetap AK memang paling besar. Kita cek nego apakah ada, ya ada ya. Sempat, tapi ini sudah berjalan ya, karena ini hanya crossing biasa. AZ itu Sukor ya di harga 1700 ya, ini nggak ngaruh lah, nggak penting-penting banget ya. Intinya kita lihat sejak harga di bawah turun, mungkin ini di sini mulai fase akumulasinya 1 bulan terakhir. Kita coba cek sejak tanggal berapa ini, 8 lah ya, 8 September
sebentar. 1 bulan terakhir ya saya yakin AK sih. Nah, masih AK ya, sebesar 362. Dan XL ya saya cukup bahagia karena sesuai dengan hitungan kita sebelumnya pada video-video lalu bahwa XL menggenggam secara keseluruhan ya, entah berapa ribu investor itu, kepemilikannya ada sekitar hampir 500 miliar. Dan di 1 bulan terakhir sudah berkurang sebanyak 179 miliar ya, cukup oke. Apalagi nanti ketika sudah terjual hampir 400 miliar saja ya, itu sudah sangat bagus. Dan dikumpulin oleh asing, apalagi AKBK ya. Tapi di sini ZP masih belum habis ya barangnya. Saya juga heran karena sejak awal listing bahkan ZP itu selalu buang, selalu jadi top seller tanpa henti. Saya juga bingung ini barangnya seberapa banyak. Tracking saya itu nggak kedeteksinya karena sejak awal listing bahkan ZP ini buang. Jadi saya nggak tahu karena ini pembagiannya mungkin entah dapat dinego ataupun ketika penjatahan atas di awal ya, mau ZP mungkin lebih banyak dapat. Ya intinya sekarang kita lebih baik memperhatikan retailnya yang semakin berkurang, yang membuat harga itu naik. Ya mau tidak mau, suka tidak suka kita harus setuju dengan hal itu karena faktanya memang seperti itu ya. Tapi di sini belum update yang September. Saya yakin ini mungkin nyentuh ke mendekati 100.000 tinggal ya jumlah pemegang sahamnya, atau paling enggak 150.000 lah jumlah pemegang saham terakhir ya, sesuai dengan analisa kita sebelumnya bahwa ketika mendekati jumlah pemegang saham ke 100.000 harga akan naik, apalagi di bawah itu entah 80.000 ataupun bahkan 50.000 pemegang saham itu bahkan lebih baik lagi karena kepalanya lebih sedikit ya. Untuk target ya sekali lagi seperti biasa kita nggak bisa menargetkan seberapa tinggi karena tingginya Pak PP itu bukan kapasitas kita ya mau seberapa. Bahkan nggak pernah yang kepikirkan seperti di kejadian PTRO itu, kalau nggak di stock split itu udah berapa itu sekarang kan ya. Saya bahkan dulu mainnya di sana itu masih awal-awal peralihan dari pembelian atau akuisisi dari Pak PP ya. Untuk besok paling tidak ya, walaupun kita tidak bisa menargetkan berapa-berapa, tapi besok kemungkinan besar 99% atau 98% lah ya akan hijau. Ya tapi bagi teman-teman ya hati-hati juga karena walaupun pada akhirnya tetap akan naik tinggi, tapi kan saham itu dinamis ya, selalu volatile ya, bisa aja lusa atau kapan akan dibawa lagi ke 1.800, 1.900 ya kita nggak tahu. Tapi kalau teman-teman convictionnya emang yakin misal ke 4.000 gitu ya, dan seberapa pun lossnya ya ditahan ya, kalau bisa kuat begitu ya santai. Tapi kadang kita kan ada teman-teman yang baru beli langsung merah itu udah gimana gitu ya. Ya intinya besok hijau menurut saya, melewati 2.000 ya. Untuk closing di mana ya saya juga nggak tahu, yang jelas hijau. Saya masih pegang barang IPO ya, walaupun nggak banyak lah. Saya nyisain separuh dari saya yang dapat di IPO. Saya sisain sampai sekarang masih saya pegang. Hampir berapa persen itu? Ya udah 10.000% lah ya. Ya segitulah ya. Tapi karena kecil, nggak gitulah terasa. Selamat buat teman-teman yang sudah menonton ketika kita menganalisa kapan untuk averaging down ataupun kapan untuk beli lagi atau tambah muatan apapun itulah ya. Kan kita waktu itu bahasnya
ketika turun dari 1.500 dan mendekati 1.200 itu mulai cicil beli. Banyak teman-teman yang sudah cuan lebar ya. Terakhir kalau nggak salah itu sempat di 1.300. Iya, 1.320 ya low-nya. Nah, lumayan itu udah 40%. Ya, selamat sekali lagi bagi holder CDA. Ya, apapun lah dengan bumbu pembelian atau akuisisi afiliasi dari perusahaan Pak PP juga atau apapun itulah ya. Itu hanya bumbu lah. Cuman intinya memang kita yang lebih penting kalau di saham konglo itu kita tahu tujuannya, kita tahu kungfunya. Jadi kita terhindar dari sell on news maupun fake news, macam-macam lah ya. Jadi intinya kalau di konglo beda dengan saham fundamental, kita tidak harus menunggu efek akuisisi. Misalnya ada akuisisi ya, seperti BPTN akuisisi, lalu kita harus menunggu nanti pembuktiannya di laporan keuangan kuartalan gitu ya. Tapi kalau di saham konglo beda cara mainnya ya. Jadi teman-teman harus tahu, harus bisa membedakan. Oke, sekian dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.